Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan video kali ini kita bakal ngejelasin suatu jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam pembahasan kali ini ada 4 uraian yang bakal kita bahas, yang bakal kita paparkan. Yang pertama, perkenalan. Yang keduanya, judul jurnal yang kita buat. Kemudian topik yang akan dibahas dan juga pembahasan. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujahid Al-Haq, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Unisba, semester 2, dan juga rekan saya Anita Retno Fitriani dan juga Wanda Puspitasari. Selanjutnya di dalam poin yang kedua, kita bakal ngejelasin judul jurnal yang kita buat. Judul jurnal yang kita buat yaitu peranan usaha makro dalam perbankan syariah. Lalu apa saja sih topik yang akan kita bahas di dalam judul tersebut? Yaitu yang pertama, pentingnya ekonomi makro dalam perbankan syariah. Kemudian faktor ekonomi makro dalam ekonomi, lalu dampak ekonomi makro dalam perbankan syariah, dan cara menghadapi arus peranan usaha makro dalam perbankan syariah sebuah perusahaan. Pentingnya ekonomi makro dalam perbankan syariah. Ekonomi makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi makro ini khusus mengatasi perekonomian dalam skala besar. Sedangkan bank merupakan entitas penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, atau bank menggunakan fungsi intermediasi keuangan. Nah, pentingnya menegakkan syariah dalam suatu kegiatan perusahaan, yaitu untuk menjauhkan daripada zolim, goror, riba, dan lain-lain. Nah, oleh setiap itu, bagi setiap orang yang tekun dan ingin kemaslahatan, tentunya akan senantiasa menegakkan prinsip-prinsip syariah dan juga akan mencari perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem syariah. Seperti itu. Faktor-faktor ekonomi makro dalam ekonomi. 1. Pekerjaan. Pekerjaan merupakan hubungan antara kedua belah pihak yang meliputi para pekerja dengan perusahaan. Kedua, pengangguran. Pengangguran merupakan orang-orang yang sama sekali tidak bekerja. Ketiga, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Keempat, inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga secara umum dan secara terus-menerus. Dampak peranan ekonomi makro dalam perbankan syariah. Di dalam dampak peranan ekonomi makro dalam perbankan syariah ini terdapat 2 bagian, yaitu dampak negatif dan juga dampak positif. Di dalam dampak negatif tersendiri ada 3, yaitu yang pertama adalah dampak terhadap stabilitas ekonomi adalah transaksi perbankan syariah berdasarkan hukum Islam. Pada transaksi ini menggunakan sistem ketersediaan barang terlebih dahulu sebelum perbankan mengeluarkan uang. Dari sistem ini, apabila seluruh sektor perbankan adalah bank syariah, jumlah barang akan selalu diimbangi dengan jumlah uang. Keseimbangan ini akan memberikan dampak makro berupa stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pasar bank syariah harus diusahakan terus tumbuh sehingga besarnya sudah cukup signifikan, katakanlah minimal 20%, maka dampaknya terhadap stabilitas ekonomi akan mulai terasa. Imbuh Karnain. Dan yang kedua, yaitu dampak terhadap pertumbuhan merupakan dampak selanjutnya yang dipaparkan Karnain. Stabilitas yang dibangun perbankan syariah apabila pasarnya sudah cukup signifikan besarnya tidak meredam kenaikan harga bila terjadi kelangkaan barang. Kenaikan harga ini
akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dengan menambah mesin. Pembelian bahan besarnya tidak meredam kenaikan harga bila terjadi kelangkaan barang. Kenaikan harga ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dengan menambah mesin, pembelian bahan baku, dan tenaga kerja sehingga menambah pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan hakikatnya adalah pertumbuhan ekonomi, tutur dia. Yang terakhir yaitu dampak pengoperasian perbankan syariah terhadap pemerataan. Perbankan syariah ini beroperasi menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang adil dan baik di sisi pendanaan maupun pembiayaan akan membawa dampak pemerataan. Terang karena dia menambahkan falsafah dasar yang diusung perbankan syariah berupa natural uncertain contract. Maka sistem bagi hasil akan menerapkan prinsip hasil sedikit maupun hasil besar yang akan dibagi secara adil. Positifnya, adanya keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, juga dijauhkannya dari riba, gharar, masyir, zalim, dan lain-lainnya. Cara menghadapi arus peranan ekonomi makro dalam perbankan syariah sebuah perusahaan. 1. Perusahaan harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Hal ini untuk meminimalisirkan ketinggalan zaman pada perusahaan. 2. Menanamkan pengaruh positif sebaik mungkin. 3. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.